Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan soal sebelumnya yaitu soal ujian PAI A10 bulan Juli tahun 2024. Oke, di nomor 6 ini yang dana A itu berakumulasi pada tingkat bunga nominal 12% dikonversi bulanan. Sedangkan dana B berakumulasi pada force of interest T/6. Nah, waktu T0 sejumlah uang dengan nilai yang sama itu diinvestasikan ke dalam dana A dan dana B. Tentukan waktu di mana selanjutnya kedua dana tersebut memiliki nilai yang sama. Berarti ini waktu T-nya 0, dana di A sama B ini sama-sama dimasukin nih. Dana A sebesar berapa, dana B sebesar berapa itu sama besarnya. Nah, nanti waktu kita disuruh mencari pada tahun keberapa nilainya itu sama lagi. Nah, anggaplah dana yang dimasukin ke dana A itu awalnya adalah M, modal. Berarti kalau kita mau mencari rumus akumulasinya, AT itu sama dengan modal dikali. Nah, di sini tingkat bunga nominalnya itu dikonversi 12% bulanan. Berarti dia itu dikonversi itu bulanan, berarti dia I12 itu kan 12%. Berarti ini dikali 1 tambah I12 per 12 dipangkat 12 T. Nah, ini sama dengan M dikali 1 tambah 12% dibagi 12 itu 1%, yaitu 0,01. Berarti ini 1,01 pangkat 12T. Begitu. Nah, kalau yang bingung, itu tuh sebenarnya sama aja kayak begini. Dia berarti kan dalam 1 tahun nominalnya 12%. Berarti 1 bulan itu 1%. Nah, jadi dia dalam 1 bulan tuh dia berbunga 1%, 1%. Makanya dalam 1 tahun dia berbunga 12 kali gitu kan. 12 kali 1%. Makanya ini 12T. Itu cara baca rumus ini. Begitu. Nah, untuk yang dana B, itu aku misalkan dia rumus akumulasinya adalah BT. Itu adalah modal dikali faktor bunganya. Di sini karena force of interest, kita tahu kalau force of interest itu adalah E pangkat integral dari T/6. T/6 dt. Nah, ini karena kita belum tahu T-nya berapa, berarti dia dari T-nya 0 sampai T. Jadi kalau misalnya kita mau mencari dana 2 tahun ke depan, berarti kita tinggal substitusi T-nya 2. Dari integral dari 0 sampai 2. Ininya tetap T/6 dt. Atau kalau misalnya ini mau ditulis, ini bisa force of interest T dt. Baru nanti force of interestnya itu ya 3/6. Begitu ya. Nah, udah. Nah, di sini awalnya kan dia dimasukin sama, yaitu sebesar M. Nah, dia tanya kapan waktu dari kedua dana tersebut memiliki nilai yang sama. Berarti ya kalian tinggal AT itu sama dengan BT. Nah, ya udah, ini M-nya kan sama. Berarti kita tinggal mencari 1,01 pangkat 12T itu sama dengan E pangkat integral 0 sampai T dari T/6 dt. Nah, kita pertama cari integralnya terlebih dahulu. Berarti ini kan integralnya integral dari T sampai 0 sampai T dari T/6 dt. Ini tuh berarti T kuadrat per 12 dari T sampai 0. Ya udah, ini sama aja dengan T kuadrat per 12 kurang 0 gitu kan. Jadi sama aja dengan T kuadrat per 12. Nah, berarti 1,01 pangkat 12T sama dengan E pangkat T kuadrat per 12. Nah, untuk mencari T, kalau ada pangkat begini, ini kalian lenkan kedua ruas. Berarti di sini dapat len 1,01 pangkat 12T sama dengan len E pangkat T kuadrat per 12. Nah, di sini ini pangkatnya bisa dikeluarin. Berarti 12T dikali len 1,01
Ini berarti T kuadrat per 12 kali ln E. Nah, ln E kita tahu itu nilainya 1. Nah, dari sini kita dapat 12T kali ln 1,01 itu sama dengan T kuadrat per 12. Kalau kita kali silang, ini dapat 144T kali ln 1,01 sama dengan T kuadrat. Ya, dapatlah T kuadrat kurang 144T kali ln 1,01 itu sama dengan 0. Berarti T-nya adalah T kurang 144 kali ln 1,01 sama dengan 0. Berarti T-nya ada 2. T-nya 0. Nah, betul kan? Waktu T-nya 0, dia nilainya sama. Satu lagi, itu adalah T-nya 144 kali ln 1,01. Nah, ini 144 kali ln 1,01. Kalau di kalkulator, dia dapatlah hasilnya aproksimasi itu 1,43 tahun. Oke? Maka dapat jawabannya adalah D. Oke, segitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang nomor 7, ini Sojomin berencana membeli satu unit mobil seharga 1 miliar rupiah. Nah, dia berencana membeli mobil tersebut dengan cicilan, yaitu dengan tingkat bunga nominal 18% dikonversi bulanan. Berarti dalam 1 bulan dia berarti 18% dibagi 12 gitu kan. Dan membayar cicilan sebesar 25 juta rupiah per bulan yang dibayar setiap akhir bulan selama 4 tahun. Nah, terus tentukan uang muka yang harus ia bayarkan. Nah, ini kalau kalian bingung, ini ada timeline garis waktu. Ini waktu T-nya 0. Ini waktu T-nya 0. Terus setiap akhir bulan, dia bayar 25. Dia kan bayar selama 4 tahun. Setiap akhir bulan. 1 tahun kan 12 bulan. Berarti dia bayar 48 kali. Ini 2, 3, terus sampai di sini 48. Nah, dia nyicil. Ini 25 juta rupiah, 25, 25, sampai akhir tahun ke-4 setiap bulan, makanya 48 kali kan. Nah, bunga nominal itu 18% dikonversi bulanan. Berarti 1 bulan itu ya, ini kan I12 itu 18%. Berarti I-nya doang itu ya 18% dibagi 12 itu adalah 1,5%. Nah, I ini adalah I bulanan. Berarti tiap ini tuh I, ini I. Jadi kalian nggak usah bingung lagi, I-nya kita udah dapat 1,5%. Nah, lalu katanya dia cicilan 25 juta rupiah per bulan. Dia harus membayar uang muka di awal. Nah, yang ditanya kan nilai uang muka yang harus dibayar di awal. Berarti kita misalkan di sini X. Nah, tapi dia kan di T-nya sama dengan 0, dia udah dapat mobilnya seharga 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah itu bisa ditulis 1000 juta. 1 miliar itu bisa ditulis 1000 juta. Nah, di T sama dengan 0, dia udah dapat mobilnya seharga 1000 juta. Terus dia bayar uang muka X, terus selama beberapa bulan berikutnya dia nyicil 25 juta rupiah per bulan. Nah, ini tuh sama aja dengan konsep anuitas. Nah, kalau begini, kalian tahu rumusnya adalah X tambah 25 kali, ini kan anuitas sebanyak 48 kali, dengan bunganya 1,5%. Nah, ini kan 25 ditarik ke sini, present value, 25 ke situ, semuanya pokoknya ditarik ke T sama dengan 0. Makanya di sini dapatlah di titik T sama dengan 0 itu didapat 25 anuitas 48 kali 1,5%. Dan di T sama dengan 0 itu ada X. Berarti X ditambah nilai anuitas ini itu harus sama dengan 1000 juta atau 1 miliar. Nah, kalau udah begini, kalian tinggal masukin rumus saja. X tambah 25. Anuitas itu rumusnya adalah 1 dikurang V pangkat N. Berarti V pangkat 48. V pangkat 48 per
I-nya 1,5% atau 0. Aku tulis I-nya dulu sama dengan 1000. Nah, kalian kan udah tahu I-nya berapa. Berarti kalian udah bisa cari V-nya berapa, I-nya berapa. Ini tinggal kalian masukin ke kalkulator. Nah, setelah dimasukin ke kalkulator, ini kalian dapat hasilnya yang 25 kali anuitas ini. Itu hasilnya adalah X tambah 851,064. Itu sama dengan 1000. Nah, ya udah, X itu setelah pembulatan didapatlah kira-kira 148,9 juta. Atau ya kalau diaproksimasi itu sekitar di pembulatan 149 juta. Maka jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini nomor 8 ada anuitas X dan Y. Nah, anuitas X dan Y ini ada dalam tabel seperti kayak gitu. Itu memiliki nilai sekarang. Nilai sekarang ini present value itu sama pada tingkat bunga efektif tahunan I. Berarti dengan tingkat bunga efektif I, ini anuitas yang inilah udah dibagi ini tuh samalah nilai present value-nya. Nah, ditanya sekarang tentukan nilai K ini. Nah, dia ya nilai present value-nya sama, itu ketika bunga efektifnya I, maka V pangkat 10-nya itu 0,5, begitu kan? Nah, di sini kalau mau gampang, itu kalian tinggal, kalau bingung, kalian gambar garis bilangan. Ini T-nya 0, ini 1, 2, hingga ini 9, 10 gitu. Terus 11, 12, hingga 19, 20. Baru 21, 22, hingga di sini 29, 30. Nah, dari 1 sampai 10 itu anuitasnya 1, 1, 1, 1. Ini kita mencari anuitas X ya. Ini anuitas X. Terus dari 11 hingga 20 itu 2, 2, 2, 2. Terus dari 21 hingga 30 dia 1, 1, 1, 1 lagi. Nah, dari sini tarik ke T sama dengan 0, itu kita dapat 1 kali anuitas 10 kali dengan tingkat bunga I. Nah, yang 22 ini dari 11 hingga 20 dianuitaskan di T sama dengan 10. Kalau kalian udah belajar konsep anuitas, harusnya udah mulai terbiasa dengan ini. Nah, di sini berarti 2 dikali anuitas 10 kali juga. 2-nya kan 10 kali. Selama I. Itu di T-nya 10. Sama dari ini 21 hingga 30. Ini dianuitaskan di T-nya 20. Itu dapat 1 kali A 10 kali dengan tingkat bunga I. Nah, ini masing-masing itu kita mau cari nilai sekarangnya, yaitu present value-nya di T sama dengan 0. Di T sama dengan 0 berarti dia tetap A10 itu dengan tingkat bunga I. Terus yang kedua itu 2A10. Tapi yang beda di sini kan dia dari T-nya 10. Dia mau di present value ke T-nya 0. Maka ini harus dikali V pangkat 10. Nah, sama juga kayak yang anuitas yang di sini. Ini tuh A10. Tapi harus dikali present value ke T-nya 0. Yaitu V pangkat 20. Nah, udah. Berarti ini rumus anuitas X yang pertama. Nah, untuk anuitas Y, nah itu sama aja. Ini tinggal ubah satunya menjadi K. Ini berarti jadi K, 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 K. Berarti K ini kalau ditarik ke T sama dengan 0, semuanya dapat anuitasnya K kali anuitas dibayar 10 kali dengan bunga I. Terus ini lanjut 0. Ini di sini dia 0, 0, 0, 0. Berarti anggap dia di sini dia nggak ada pembayaran. Berarti di sini dia nggak ada anuitasnya. Lanjut di 21 hingga 30, dia K, 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 K sebanyak 10 kali. Berarti ini dianuitaskan di T sama dengan 20, kita dapat
K kali anuitas dibayar 10 kali dengan bunga I. Maka di Y itu adalah, ini udah di T sama dengan 0, K kali A10 I, ini kan tadi tambah 0, tambah, yang ini kan masih di T sama dengan 20. Kita harus tarik dia ke T sama dengan 0. Maka ini K kali A10 dengan tingkat bunga I, ini harus dikali V pangkat 20, karena di present value kan. Oke? Nah, setelah dapat seperti ini tuh kan anuitas X sama Y di nilai kininya, di nilai sekarangnya, itu sama. Berarti di T sama dengan 0, dia ini sama. Nah, ya udah kalian tinggal tulis saja X sama dengan Y gitu kan. Di sini aku buat ya, X sama dengan Y. Berarti A10, ini kan di sini ada A10, A10, A10. Di sini juga ada A10, A10. Berarti kalian bisa bagi X dan Y itu dengan A10. Maka ini menjadi 1 tambah 2V pangkat 10 tambah V pangkat 20 itu sama dengan K dikali K kali V pangkat 20. K tambah K kali V pangkat 20. Nah, bisa kan? Karena A10-nya dikelompokkan gitu. Jadi X sama dengan Y, terus ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama bagi dengan anuitas dibayar 10 kali dengan tingkat bunga I. Nah, makanya dapat segini. Nah, ini kita tahu V pangkat 10-nya 0,5. Berarti ini kita tinggal substitusi aja, 1 tambah 2 kali 0,5 itu 1 tambah V pangkat 20 berarti V pangkat 10 pangkat 2. Berarti 0,5 pangkat 2 itu 0,25. Nah, di sini berarti K tambah K kali V pangkat 20 tadi 0,25. Nah, di sini kita dapat 2,25 itu sama dengan 1,25 K. Nah, ini tinggal disubstitusi tinggal dicari aja nilai K-nya. Itu 2,25 dibagi 1,25. Dapatlah K-nya 1,8 juta. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini nomor 9, Jisoo menerima santunan asuransi jiwa sebesar 10 miliar. Berarti dia udah nerima 10 miliar nih di awal. Nah, terus dia menggunakan uang tersebut untuk membeli anuitas dengan jangka waktu 10 tahun. Nah, pembayaran yang diterimanya itu sebesar 1,538 miliar per tahun. Dimulai di akhir tahun pertama. Jika Jisoo memutuskan untuk membeli anuitas dengan jangka waktu 20 tahun, itu dia nerimanya 1,072 miliar per tahun. Dimulai di akhir tahun pertama. Nah, jadi ini kan dia anuitas. Dia nerima di awal di T sama dengan 0. Itu dia dapat 10 miliar gitu kan. Dia beli anuitas nih. Dia beli anuitas dengan tingkat bunga tertentu. Jadi dia tiap tahunnya nerima pembayaran. Nah, yang 10 tahun berarti dia kan 10 tahun dia nerima uang 1,538 miliar setiap tahun sekali. Berarti di T sama dengan 1, dia nerima 1,538 hingga di T-nya sama dengan 10, dia dapat 1,538. Nah, ini kalau di present value berarti dia ada kayak anuitas nih. Dia nerima 1,538 terus. Ya udah, kita tinggal 1,538 ini itu dianuitaskan ke T sama dengan 0. Berarti A 10 kali dibayar 10 kali dengan tingkat bunga I. I-nya berapa? Nah, itu yang mau dicari. Nah, itu kalau kasusnya yang beli anuitas jangka waktu 10 tahun. Nah, yang 20 tahun gimana? Jadi sama. Yang 20 tahun dari T-nya sama dengan 1, dia dapat pembayaran 1,072 miliar. Di tahun kedua dia dapat juga segitu sampai T-nya sama dengan 20. Itu dia dapat 1,072 miliar. Nah, ya udah, ini dianuitaskan yaitu 1,072, dia nerima 20 kali. Berarti anuitas 20 kali dengan tingkat bunga I.
Ini yang 20 tahun. Nah, lihat kalau dua tipe ini itu sebenarnya sama-sama dibeli dengan 10 miliar di T sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1,538 dikali anuitas dibayar 10 kali I itu sama dengan 1,072 dikali anuitas dibayar 20 kali dengan tingkat bunga I. Nah, ini tinggal kalian pecah aja. Ini kalian dapat 1,538 anuitas 10 dibayar I kali. Ya udah, itu berarti 1 kurang V pangkat 10 per I. Ini juga 1,072. Anuitas 20 berarti 1 kurang V pangkat 20 per I. I-nya yang mau kita cari. Nah, ini kalian bisa lihat I-nya itu sama. Berarti kalian bisa sama-sama menghilangkan ini. Terus, ini kalian kelompokin. 1,072 dipindahin ke sini, 1 kurang V pangkat 10 dipindahin ke sana. Jadi kalian dapatnya 1,538 per 1,072 itu sama dengan 1 kurang V pangkat 20 per 1 kurang V pangkat 10. Nah, 1 kurang V pangkat 20 ini dapat kalian sederhanakan menjadi 1 kurang V pangkat 10 kali 1 tambah V pangkat 10. Nah, ini kan sama nih, bisa kalian coret. Jadi kalian dari sini kalian dapat 1 tambah V pangkat 10 itu sama dengan, nah, 1,538 bagi 1,072, kalian tinggal menggunakan kalkulator aja. Itu kalian dapat sekitar 1,4347011493. Nah, udah dapatlah V pangkat 10-nya itu 0,4347. Nah, ya udah. Ini tinggal kalian cari aja I. V itu kan 1 per 1 tambah I pangkat 10 sama dengan 0,4347. Nah, ini kalian tinggal masukin ke kalkulator aja. Ya, dimanipulasilah hingga mendapat I itu sama dengan 0,08688. Nah, ini berarti kalau dibulatin dengan persenan pada pilihan jawaban itu dapatlah 8,688, berarti 69%. Maka jawabannya adalah D. Cukup jelas ya. Dari sini untuk mencari I harusnya kalian sudah terbiasa mengotak-atik menggunakan kalkulator, begitu. Nah, kita langsung lanjut aja ke nomor 10. Nah, di nomor 10 itu Amir menginvestasikan dana sebesar 10 juta di awal tahun. Nah, lalu setiap 2 tahun sekali selama 8 tahun, berarti dia di sini menginvestasi dana 10 juta di awal tahun. Terus, dia lakukan itu setiap 2 tahun sekali selama 8 tahun. Nah, nilai akumulasi fund berarti future value fund-nya itu di akhir tahun ke-8 itu 52 juta. Dia disuruh tentukan tingkat bunga sederhana. Nah, tingkat bunga sederhana berarti ini yang bukan yang efektif. Ingat, ini tingkat bunga sederhana. Berarti kita gambar garis bilangannya dulu. Ini di T-nya 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia menginvestasikan 10 juta di awal tahun. Berarti di T sama dengan 0. Terus dia lakukan selama 2 tahun sekali. Berarti ini 10, 10, 10. Selama 8 tahun. Berarti ini kan tahun yang pertama itu dia bayar 10. Terus 2 tahun dia bayar 10 lagi. Investasi 10 lagi, 10 lagi sampai T-nya 6. Nah, kenapa di 8 ini enggak? Karena dia itu investasinya di awal tahun. Jadi, 8 tahun itu dibagi 2 tahun sekali kan berarti dia investasinya 4 kali. Makanya dia di T-nya 0, 2, 4, sama 6 gitu. Nah, perhatikan bahwa di sini dia menggunakan tingkat bunga sederhana. Nah, nilai akumulasi di fund tersebut di akhir tahun ke-8 ini 52 juta. Nah, ya udah. Ini berarti kita tinggal merumuskan bahwa future value-nya itu
kita mau narik 10 juta ini ke sini, ke sini, ke sini, sama ke sini. Ya udah, 10 ke di T sama dengan 0 ke T sama dengan 8, itu berarti 10 kali 1 tambah, kalau bunga sederhana itu I kali T. Gitu kan? Berarti ini T-nya kan 8, makanya ini 10 kali 8 I. Ditambah 10, 1 tambah 2 ke 8, itu berarti 6I. Yang di sini berarti 10 kali 1 tambah, dari 4 ke 8 berarti 4I. Dari 6 ke 8 berarti 10 kali 1 tambah 2I. Ini ingat loh, tingkat bunga sederhana. Nah, ini totalnya ini, itu pas berakumulasi di T sama dengan 8, itu nilainya 52 juta. Nah, yaudah di sini kalian tinggal ini dikali aja dulu, berarti 10 tambah 80I tambah 10 tambah 60I tambah 10 tambah 40I tambah 10 tambah 20I, itu sama dengan 52. Nah, ini 80 tambah 60 tambah itu 140 tambah 40 180, ini berarti 200I. 200I itu sama dengan 52 dikurang 10, kurang 10, kurang 10, kurang 10. Berarti kurang 40 kan? 4 kali. Berarti dia 52 kurang 40 dia 12. Berarti I itu dapatlah 12 per 200. Atau kalau kalian kalkulator itu langsung dapat. Atau ini bisa dibuat 6 per 100. Ya berarti ini 6%. Dapat I-nya 6%, yaitu C. Oke? Mungkin segitu dulu video dari aku di part 2 ini. Semoga dapat membantu memahami mengerjakan soal A10 ini. Terima kasih dan kita ditunggu part selanjutnya.